Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai aplikasi rekomendasi kuliner dan tempat wisata berdasarkan cuaca. Next. Lihatnya. Next, woy. Apa lagi? Saya Fani Isca Sardila dengan NPM 024 sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya Dapan Wiryawan. Dan kemudian ada Muhammad Aren. Next. Woi, lelet kali. Aku dengar kamu kok. Next. Lama kali kok. Sorry lah. Ih, anjir. Mana? Nah, oke, baik. Di sini rekomendasi kuliner dan wisata yang mana pengguna Aku saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam di sini mencari biar aku pengalaman jelasin. kuliner dan wisata. Biar aku jelasin. Kamu Aja. moderator kan? Oh. Ya. Iya. Baik. Oke, jadi untuk rekomendasi kuliner dan wisata. Jadi untuk masalah dari yang kami temukan itu untuk masalah pengguna tuh saat ini menghadapi tantangan signifikan dalam mencari pengalaman kuliner dan wisata yang sesuai dengan kondisi cuaca. Jadi untuk nyari kuliner dengan cuaca yang cocok itu tuh sangat berpengaruh ke orangnya, ke pengalaman orangnya. Kurangnya sumber informasi itu mengakibatkan wisata dan kuliner tuh nggak cocok dan mengakibatkan tidak kepastian dalam merencanakan kegiatan. Nah, untuk saat ini kondisinya tuh belum ada solusi. Jadi pengguna itu masih harus mengandalkan pencarian manual dan informasi yang tersebar untuk menemukan lokasi yang sesuai dengan cuaca. Untuk solusi sekarang itu belum layak karena belum ada solusi saat ini. Dan kenapa masalah itu penting? Karena dengan adanya aplikasi ini, jadi tiap-tiap pengguna tuh mudah untuk menemukan lokasi wisata dan kuliner yang cocok dengan cuaca tanpa harus mencari informasi secara manual. Nah, selanjutnya itu ada diagram CEC. Diagram CEC itu kan Cause Effect Chain Analysis. Diagram yang tiap alirannya tuh terhubung dengan pertanyaan why. Jadi misalnya di sini, makanan dan tempat wisata tidak cocok dengan cuaca. Kenapa? Karena pemilihan tempat wisata dengan cuaca yang bertolak belakang. Atau makanan dan tempat wisata tidak cocok dengan cuaca. Kenapa? Kenapa? Karena user tidak menyukai tempat wisata, tempat kuliner tersebut. Jadi tiap-tiap aliran di sini itu terhubung dengan pertanyaan kenapa. Nah, selanjutnya itu ada visioning. Visioning itu merupakan brainstorming dari masalah yang tadi. Jadi kami cari 15 ide untuk ngatasin masalah yang tadi. Nah, dari 15 ide itu kami udah cari semuanya dan kami pilih ide-ide yang paling bagus. Mungkin untuk ide-ide yang paling bagus dan dijadikan fitur itu akan dijelaskan oleh Dava Wirjawan. Dava. Baik, 5 ide yang terpilih. Yang pertama itu ada fitur rekomendasi wisata dan kuliner berdasarkan cuaca. Yang kedua data cuaca real time. Nah, yang kedua ini bukan kondisi cuaca, tapi cuaca yang betul-betul cocok dengan wisata dan kuliner berdasarkan cuaca yang dialami saat dia pergi ke tempat kuliner itu. Yang ketiga, peta spesial atau interaktif untuk menentukan lokasi makanan dan tempat wisata. Yang keempat ada GPS. Nah, GPS ini dia memberitahu di mana tempat lokasi-lokasi yang cocok sesuai dengan cuacanya. Yang kelima, ada fitur ulasan dan chat pengguna. Next. Ya, next merupakan rekomendasi dari kuliner dan wisata berdasarkan cuaca. Jadi kami tadi itu udah bikin
5 fitur atau 5 ide terpilih. Nah, dari 5 ide terpilih ini itu dibuat storyboard. Nah, untuk storyboard yang pertama itu storyboard rekomendasi kuliner dan wisata berdasarkan cuaca. Nah, jadi di sini cuaca tuh lagi panas dan user tuh ingin melakukan sesuatu. Nah, user memeriksa aplikasi dan mencari tempat wisata terbaik dengan cuaca saat ini. Dan user itu diarahkan ke pantai karena cuaca yang panas. Nah, untuk storyboard kedua itu storyboard peta lokasi dan GPS. Nah, untuk storyboard peta lokasi dan GPS itu user itu kehilangan arah ke lokasi wisata. Nah, user tinggal memeriksa GPS pada aplikasi dan user tuh bisa diarahkan dengan peta yang tadi dan GPS yang nentuin titik user saat ini. User tuh dipandu sampai ke tempat wisata. Oke, selanjutnya itu ada storyboard ulasan. Nah, user itu kan selesai makan di tempat yang udah direkomendasiin sama aplikasi, Oh, user tuh ini aku senang aja. datang ke tempat apa ya udah siap-siap silakan. Nah, selanjutnya di sini ada storyboard ulasan yang mana eh, sang user nih telah berkunjung ke tempat yang direkomendasikan oleh aplikasi atau fitur tersebut. Nah, jadi selesai dari tempat tersebut, si user ini pun memberikan ulasan yang dirasakannya. Misalnya, fitur aplikasi itu memberikan saran ke tempat toko es krim di saat cuaca panas. Nah, jadi si user pun merasa senang dengan rekomendasi yang sangat tepat yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Next, Next, Dava. lanjut. Dava, kan aku. Untuk Mana, weh? itu sih Nggak Dava. apa-apa, biar kita lanjut aja, nggak apa-apa. Ini aku ngerti. Nah, jadi di sini ada Wireframe, yang mana ini tuh merupakan sebuah desain aplikasi kami nanti. Ini tuh kayak contoh-contoh kecil dari aplikasi yang akan kami desain nanti lah. Nah, di sini tuh ada cuaca real time yang seperti dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa cuaca real time ini tuh eh, berubah di saat sang user ini berada di suatu tempat, tergantung cuacanya. Misalnya di suatu daerah cuaca itu hujan. Jadi cuaca real time ini akan menunjukkan bahwa di daerah yang sang user ini berada tuh hujan gitu. Kemudian untuk rekomendasi kuliner dan wisata nanti buat fitur yang ini tuh dia akan menunjukkan tempat beradanya toko yang akan dikunjungi dengan kita akan mengklik salah satu makanan yang direkomendasikan oleh sang aplikasi. Nah, kemudian di sini ada fitur Maps dan GPS. Ini tuh kayak peta-peta pada umumnya, tapi di sini tuh memang dikhususkan hanya untuk merekomendasikan kuliner dan wisata saja. Nah, untuk ulasan dan komunikasi ini tuh berfungsi untuk kita para pengguna ini berkomunikasi kepada para admin dan memberi ulasan-ulasan, mau itu ulasan baik atau buruk. Oke, baik. Next. Lagi next. Jadi kan wireframe itu merupakan prototipe dasar atau hasil belum jadi. Jadi di wireframe nih itu merupakan penampakan awal dari aplikasi kami. Mungkin dapat dilihat di situ ada 3 halaman dari aplikasi kami. Untuk halaman pertama itu halaman rekomendasinya, halaman kedua itu halaman maps, dan halaman ketiga itu halaman ulasan. Mungkin akan ada halaman sub-sub halaman lainnya, tapi untuk halaman utama itu halaman dari 3 fitur utama kami itu ada di sini. Itu halaman dari 5 fitur utama kami itu ada di sini. Oke, mungkin untuk presentasinya hanya itu di kelompok kami. Fani tutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.